Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan produk headphone untuk mid-test Principles of Marketing and Communication. Kelompok kami terdiri dari Rachel Emanuela, Nanda Fianti, Cornelia Fuardi, dan Devita Jong. Di sini saya akan menjelaskan produk yang kita punya, yaitu merek Harmony Beats, yaitu produk headphone yang dimana kita memiliki value, praktis, dan nyaman digunakan. Kita menggunakan font Nunito Sound Expanded, dan juga tagline yang kita punya, Harmony in Every Beats. Slogan yang kita punya juga, Synchronize Your Beats with Harmony Beats. Color yang kita gunakan yaitu putih, shape yang kita gunakan over ear yang terdapat dentalan telinga pada kedua sisi headphone yang menutupi seluruh bagian telinga. Dan ini memberikan isolasi suara yang lebih baik dan nyaman. Size yang dimiliki Harmony Beats 168.6 x 187.3 x 83.4 mm. Material yang digunakan plastik ABS, aluminium atau logam, kulit sintetis, karet silikon. Ingredientsnya penyangga kepala, bantalan telinga, mikrofon, kabel, chip semikonduktor, PCB, isolasi akustik, pengaturan suara, vibrator mini. Packingnya berbentuk kotak, di dalamnya terdapat sekat yang memisahkan headphone dengan kabel adaptor. Unique selling promotion. Keinginan konsumen menginginkan kenyamanan pada headphone saat digunakannya, tidak membuat kepala dan atau telinga terasa sakit. Selain itu, konsumen mencari headphone yang memiliki fitur noise cancelling. Fitur ini digunakan saat ingin fokus pada suatu hal. Kelebihan headphone Harmony Beats adalah headphone yang nyaman dan praktis digunakan. Panjang penyangganya, kepalanya mudah diatur sesuai dengan ukuran kepala, sehingga kepala dan atau telinga tidak terasa sakit saat menggunakan. Dan juga headphone Harmony Beats mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Selain itu, kita mempunyai fitur pijat di bagian penyangga kepala yang dapat diatur kekuatan atau getarannya, sehingga konsumen dapat merasakan sensasi pijat sambil mendengarkan musik. Dan juga, fitur ini memberikan sensasi yang nyaman bagi konsumen. Kelebihan lainnya adalah headphone ini dapat diukir dengan inisial nama sesuai keinginan konsumen. Hal ini menjadi daya tarik bagi konsumen. Lalu headphone ini tidak menggunakan kabel, yaitu wireless, dan memiliki fitur noise cancelling sehingga nyaman digunakan bagi yang ingin fokus pada suatu hal atau untuk digunakan saat naik pesawat. Headphone Harmony Beats tentunya tahan air dan tahan lama, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Persaingan dengan pesaing, yaitu Sony, salah satu pesaing yang menjual headphone dengan audio yang superior dan menggunakan teknologi yang canggih. Sony fokus pada segmen premium, menargetkan konsumen dan kualitas suara headphone yang baik. Harmony Beats memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk bersaing dengan Sony, yaitu inovasi teknologi yang unik dan canggih, fitur pijat, noise cancelling, audio dan mikrofon yang jernih, tahan air dan tanpa kabel. Desainnya juga kekinian, modern dan minimalis, dapat dilipat sehingga dibawa kemana-mana praktis. Dan juga penyangga kepalanya dapat diukir dengan inisial nama. Lalu harga kompetitif, lebih terjangkau dibandingkan Sony, namun dengan kualitas yang lebih baik sehingga menjadi nilai tambah bagi konsumen yang membeli. Penempatan produk yang beragam, menempatkan produk pada toko online dan offline, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas Harmony Beats. Segmen and target group Harmony Beats menargetkan remaja dan dewasa, generasi Y sampai Z, khususnya yang senang menggunakan headphone untuk mendengarkan musik, bermain game, olahraga sambil mendengarkan musik. Remaja dan dewasa dari generasi Y sampai Z dipilih karena generasi ini sering menggunakan headphone untuk menjalankan aktivitas mereka, dimanapun dan kapanpun. Dengan menentukan pasar dan memahami kebutuhan pasar seperti ini, Harmony Beats dapat merancang produk dan strategi pemasaran agar tepat sasaran. Positioning strategi, Harmony Beats fokus pada fitur-fitur yang canggih seperti fitur pijat dan noise cancelling, kualitas suara yang jernih sehingga memberikan pengalaman audio yang mendalam bagi konsumen. Serta dengan desain yang modern dan minimalis, headphone Harmony Beats dapat dihubungkan dengan berbagai perangkat sehingga konsumen dapat menikmati audio dimanapun dan kapanpun. Dengan kualitas produk yang baik, harga produk yang ditawarkan sangat kompetitif sehingga menjadi pilihan yang terjangkau bagi konsumen. Dengan demikian, Harmony Beats dapat bersaing dan memposisikan diri dalam pasar industri. Brand ambassador yang kita pilih, David Brandy, yaitu pemilik channel Gadget In. Dia dipilih sebagai brand ambassador karena popularitasnya dalam memberikan ulasan terpercaya terhadap barang-barang elektronik. David ini sudah terkenal sebagai ulasan yang secara rinci, jadi orang-orang dapat terpercaya saat mendengarkan ulasan dari dia. Nah, jadi ada harga bahan baku yang tertera di sini. Jadi harga jual kompetitor seperti kompetitor kami yaitu Sony dan Samsung. Mereka menjual harga headphone dengan harga yang cukup tinggi. Seperti Sony yang menjual harga di paling mahal 25 juta dan Samsung menjual harga di 3.999.
Nah, harga jual dan keuntungan kami yaitu kami menjual dengan harga Rp1.190.000. Harmony Beats ingin mengambil keuntungan kurang lebih sebesar 336% dari total harga bahan baku. Harga ini ditentukan berdasarkan kualitas dan fitur-fitur yang ditawarkan dalam produk headphone Harmony Beats. Dengan demikian, harga jual headphone Harmony Beats adalah Rp3.999.000 dan keuntungan yang kami dapatkan sekitar Rp2.809.000. Headphone Harmony Beats dijual di toko offline dan online. Hal ini ditujukan agar dapat menjangkau konsumen secara luas. Berikut jenis-jenis toko yang digunakan untuk menjual headphone Harmony Beats: toko elektronik, musik, retail umum, spesialis audio, toko ponsel, festival dan pameran, toko hiburan, pop-up store dan event, dan toko online. Selanjutnya ada marketing communication objektif atau smart objektif. Jadi yang pertama ada spesifik. Jadi spesifik ini memperkenalkan produk headphone Harmony Beats kepada masyarakat luas agar semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Jadi Harmony Beats ini juga meningkatkan penjualan headphone melalui strategi-strategi penjualan yang telah dirancang. Yang kedua ada measurable. Jadi Harmony Beats menetapkan target peningkatan penjualan produk headphone sebesar 15%. Nah, untuk mencapai target ini Harmony Beats akan meninjau data penjualan setiap 3 bulan untuk memantau kemajuan penjualan handphone. Yang ketiga ada achievable untuk memastikan bahwa target ini dapat dicapai Harmony Beats setelah merencanakan serangkaian strategi yang dapat ditetapkan. Harmony Beats akan melakukan kegiatan pemasaran yang telah direncanakan untuk menjaga konsumen yang telah ditargetkan. Nah, yang keempat, selanjutnya ada realistik atau relevan. Jadi, peningkatan penjualan headphone sebesar 15% dapat membantu Harmony Beats untuk bersaing pada pasar dengan produk sejenis. Nah, dengan persaingan yang semakin tinggi, Harmony Beats ingin memperkuat posisi dalam industri ini. Nah, yang terakhir ada timely atau time bound. Jadi, dalam jangka waktu 12 bulan ke depan, Harmony Beats memastikan untuk mencapai target peningkatan penjualan sebesar 15% dan akan ditingkatkan secara terus-menerus. Dan untuk selanjutnya ada consumer behavior. Yang pertama, budaya. Di budaya ini ada nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan dalam budaya memengaruhi preferensi pembelian. Konsumen Harmony Beats menganggap musik penting dan menggunakan headphone sebagai simbol privasi. Dan juga ada norma-norma sosial. Penggunaan headphone di tempat umum dianggap normal untuk menghindari gangguan suara. Konsumen Harmony Beats mencari ketenangan di tempat ramai. Dan yang kedua, sosial. Ada kelompok referensi. Konsumen senang memberikan rekomendasi dan juga kelas sosial. Orang dengan pendapatan menengah memilih produk dengan fitur canggih namun terjangkau. Dan yang ketiga, pribadi. Dalam pribadi ini ada usia dan tahap hidup. Remaja dan dewasa dari generasi Y dan Z memperhatikan desain dan kualitas suara. Dan selanjutnya ada juga pendapatan dan pekerjaan. Pekerja kantoran dengan pendapatan standar. Dan yang keempat ada psikologis. Psikologis ini ada motivasi, mencari kualitas suara superior dan kenyamanan dengan harga terjangkau. Dan juga ada persepsi, memiliki persepsi positif terhadap kualitas suara dan fitur-fitur headphone. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil, consumer behavior Harmony Beats menggambarkan konsumen yang mencari ketenangan, mengutamakan kualitas suara dan kenyamanan, serta memperhatikan nilai sosial dan budaya dalam pembelian headphone. Untuk strategi branding, yang pertama kami melakukan diferensiasi produk dengan menonjolkan fitur-fitur yang canggih pada produk headphone kami. Misalnya seperti menonjolkan fitur noise cancelling dan fitur pijat. Selain itu, kami juga menonjolkan kualitas headphone kami yang memiliki audio yang superior. Lalu yang kedua ada target segmen pasar, di mana kami menargetkan segmen pasar yang spesifik seperti pecinta musik, orang yang suka berolahraga sambil mendengarkan musik, dan juga para gamers yang suka menggunakan headphone saat bermain game. Selanjutnya ada endorsement, di mana kami menggunakan artis, influencer, musisi terkenal, dan gamers untuk memperkenalkan merek dan produk Harmony Beats kepada masyarakat luas. Lalu kami juga fokus pada pengalaman pengguna, di mana kami sangat mementingkan pengalaman pengguna dengan cara memastikan kenyamanan, kualitas suara yang superior, dan fitur-fitur yang canggih, sehingga kami memenuhi kebutuhan pengguna dan memuaskan pengguna. Selanjutnya ada kehadiran online, di mana kami aktif dalam media sosial, situs website, dan juga ulasan di platform online supaya kami dapat membangun citra dan hubungan yang baik dengan konsumen. Tidak hanya online, tapi kami juga hadir dalam retail atau retail presence, di mana terdapat toko-toko fisik dan mitra retail, di mana kami menjual produk-produk kami di sana.
Dengan kehadiran produk kami di toko-toko fisik atau mitra retail, pelanggan dapat merasakan secara langsung produk kami dan memutuskan untuk membeli produk kami secara langsung. Dengan ini, Harmony Beats dapat mencapai pelanggan potensial lebih banyak. Strategi branding kami selanjutnya adalah kemasan, di mana kami mendesain kemasan yang menarik dan fungsional sehingga dapat menarik pelanggan saat ditampilkan di toko-toko fisik. Selanjutnya, ada inovasi di mana kami terus-menerus mengembangkan fitur-fitur dan teknologi yang terbaru dalam produk kami. Inovasi ini kelak akan memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen yang menggunakan produk kami, sehingga dengan ini kami dapat mempertahankan posisi kami di pasar industri ini. Terakhir, ada customer engagement. Dalam customer engagement ini, kami berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan para konsumen. Cara yang kami lakukan untuk meningkatkan customer engagement kami adalah melalui program loyalitas, seperti memberikan diskon ulang tahun, beli satu gratis satu, dan juga cashback. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih, Sir.